pagi Pak. Ya, kenapa kok hawanya kurang enak? Ya biasa ada banyak masalah yang terjadi. Hmm. Ada masalah apa? Kamu ini kok pagi-pagi sudah ada masalah? Ya Ya, biasa Pak, kalau di kelas ya gitu. Kan Bapak tahu sendiri kalau di kelas ada yang rame, ada yang sok-sokan, banyak yang terjadi dan seakan-akan saya yang di sana tuh merasa dikucilkan gitu loh. iya saya tahu ya. Nah, tadi kan dari laporannya itu kamu berkelahi. Kok bisa sampai berkelahi sih? Kenapa? Apa memang masalah itu harus diselesaikan dengan kelahi? Ya tidak juga, ada semua masalah kan harus diselesaikan dengan berkelahi. Tapi kan yang buat saya berkelahi kan pasti ada sebabnya Pak. Tadi Ya, kan Pak Yusuf sudah tahu sendiri kalau di kelas tuh ada yang sok bijak lah, sok tahu lah, sok ingin jadi pemimpin lah. Ya itu yang bikin saya kesel, seakan-akan saya tidak suka dengan mereka. ya oke. Pak Yusuf tahu, Pak Yusuf menyadari ya. Kalau kamu eh, tidak suka, coba diceritakan ya. Kamu nggak sukanya yang bagian mana, dengan siapa, kenapa kok nggak suka, atau karena memang hanya sok-sokan saja? Tadi tuh di kelas salah satu siswanya Pak Yusuf Ya, itu merasa bahwa dirinya paling tahu segalanya. Si Denny itu seakan-akan dia sok paling berkuasa, sok tahu. Dan dari situ saya merasa tidak suka dengan itu. Makanya saya tegur dia dan dari saya tidak suka saya muncul emosi Pak. jadi itu yang membuat kamu bertengkar sama Denny tadi. Iya, dia mau diingetin tidak mau. Ya, oke. Pak Yusuf tahu ya, kamu punya emosi ya. Jadi kalau kamu marah itu ya saya rasa itu wajar. Saya sendiri dulu, saya waktu muda saya juga sering bertengkar gitu. Saya juga sering berkelahi ya. Karena apa ya? Karena memang kadang memang orang lain itu menjengkelkan memang. Ya. Tapi di sini saya melihat kamu itu sudah lebih baik. Karena apa? Karena perkelahian kamu itu tidak menjadi lebih sangat parah, tidak sampai Denny itu celaka atau sampai masuk rumah sakit. Artinya kamu masih punya sikap baik sebenarnya dalam diri kamu. Kamu percaya nggak kalau sebenarnya kamu ada sikap baik? Ya pastinya saya harus percaya Pak, kan saya melakukan itu dengan tujuan baik. Dengan tujuan baik saya melakukan itu, tapi saya tahu caranya saya salah gitu. Iya. Artinya kamu di sini sudah menyadari ya kalau misalnya perkelahian itu adalah salah satu tindakan yang salah. Iya, saya tahu kalau itu salah. Ya, Tapi kan saya tidak suka dengan sikap dia, yang sok-sokan gitu. Sok mau berkuasa di kelas gitu. Paling bijak. Itu yang saya tidak suka, makanya saya emosi, marah. ya. Terus kalau menurut Jeffrey itu teman-teman yang lain itu harusnya bagaimana? Ya kalau merasa mereka punya satu pemikiran dengan saya, seharusnya mereka juga sadari dong kalau perlakuan Denny ke yang lain itu salah. Dengan catatan dia sudah sok berkuasa dan sok bijak. Dan dari sana mereka jangan hanya diam gitu, juga menasehati. Kalau saya tok yang menasehati, saya juga yang salah Pak. Ya, baik. Jeffrey ya. Saya tahu Jeffrey itu sebenarnya itu mencoba untuk memberikan yang terbaik di sekolahan, ya kan? Iya. Dengan sikap Jeffrey yang seperti tadi, sebenarnya ingin membuat teman Jeffrey atau Denny tadi itu lebih sadar, ya kan? Jadi sebenarnya itu ada niat baik dalam diri Jeffrey agar mana di lingkungan kelas Jeffrey itu menjadi lebih eh, harmoni, ya kan? Betul nggak? Iya benar. Nah, jadi kan sebenarnya itu harapannya Jeffrey. Cuman ternyata ada temen dari Jeffrey itu yang sok-sokan,
yang mana membuat Jeffrey atau mungkin yang lainnya itu merasa terganggu, bener nggak? Iya bener, dengan sikapnya dia loh Pak, yang bikin kita semua ada merasa nyaman di kelas gitu. Ya, nah jadi artinya di sini Kak Yusuf tahu bahwa sebenarnya Jeffrey itu adalah orangnya baik, ya, ingin memberikan perubahan yang baik di dalam kelas, ya kan? Jadi artinya Jeffrey saat menangkap Jeffrey sudah menyadari bahwa kelas yang baik itu adalah kelas yang saling menghargai, betul nggak? Seharusnya gitu, harus Iya. dari menghargai akan terjadi kelas yang kondusif gitu dan harmonis pastinya. Iya, itu betul sekali. Nah, hal yang pertama dalam hal menghargai itu sebenarnya itu orang lain yang menghargai kita dulu atau kita dulu yang menghargai orang lain. Kita dulu yang menghargai orang lain. Ya, betul. Jadi pertama adalah kita menghargai orang lain dulu, maka nanti secara tidak langsung orang lain pun akan ikut menghargai kita. Iya, Betul ya? Iya. Nah, oke. Nah, oleh karena itu ya mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk kelas. Dengan apa? Yaitu kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau Jeffrey berarti dimulai dari Jeffrey sendiri. Ya, ayolah kita coba agar Jeffrey itu bisa menghargai orang lain. Iya. Karena memang kadang orang lain menurut kita itu dia itu sok pandai, sok sok jago atau sok bijak dan lain sebagainya. Baiklah, mulai sekarang kita coba untuk menghargai mereka. Oke, itu memang mungkin karakter Denny misalnya. Mungkin itu karakter Denny seperti itu. Ya udah kita hargai dia kayak gitu. Nah, karena dia seperti itu, artinya ketika kita tunjuk secara langsung mungkin kita maki secara langsung, jelas nanti Denny-nya pun akan marah, betul nggak? Iya. Nah, oleh karena itu ya sama dengan kita. Kalau kita akan dimaki secara langsung oleh orang lain, kita pun akan marah. Oleh karena itu, langkah pertama adalah kita saling menghargai. Jeffrey menghargai Denny, Denny pun menghargai Jeffrey. Ketika semuanya saling menghargai, terutama dalam lingkup kelas itu semua saling menghargai, menganggap bahwa di lingkungan kelas itu adalah satu saudara, satu keluarga. Nah, maka nanti di situ akan timbul kekompakan. Kalian akan bersama-sama merajut masa depan. Iya. Itu ya. Iya. Nah, sekarang Pak Yusuf tanya, sebenarnya Jeffrey itu inginnya itu jadi orang seperti apa? Kalau keinginan semua orang ya pastinya tiap orang punya keinginan yang berbeda-beda pastinya. Iya. Tapi kalau dari diri saya sendiri, kalau melihat potensi saya ingin yang berguna bagi orang di sekitar saya, terutama orang yang dekat dengan saya. Ya. Yang pastinya bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Oke, bagus sekali keinginan Jeffrey. Jadi menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Iya. Jadi Pak Yusuf sangat mendukung sekali apa yang menjadi keinginan dan cita-cita Jeffrey. Ya, saya juga berharap Jeffrey benar-benar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi mari dalam kita memberikan manfaat kepada orang lain, kita lakukan dengan bijak. Ya, kadang memang ada orang yang membuat kita jengkel, tetapi kita tidak perlu untuk mencurahkan kejengkelan itu secara langsung, ya. Kalau misalnya kita mencurahkan secara langsung, artinya nanti kita malah akan membuat malapetaka di lingkungan, kan gitu ya. Iya. Oleh karena itu kita harus menahan emosi, itu pasti ada. Kita harus menahan emosi. Kemudian ketika ada yang kita tidak sepakat dengan orang lain, ya kita sampaikan secara halus, secara santun, sehingga tidak akan muncul suatu konflik. Dan kalau perlu, dan kalau misalnya kita dapat menyampaikan dengan benar, maka secara tidak langsung di lingkungan kita pun akan menyadari dan menerima pendapat kita, menerima apa yang kita sampaikan. Ketika mereka menerima apa yang kita sampaikan, maka
nilai kondusif di dalam lingkungan sekolah yang Jeffrey harapkan akan terwujud. Itu artinya Jeffrey sudah menjadi orang yang bermanfaat di lingkungan sekolah. Iya. Gitu ya, betul ya. Betul, Pak. Nah, jadi mulai sekarang Pak Yusuf berharap Jeffrey terus tetap menjadi orang yang hebat, orang yang bermanfaat. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Saya ingin melihat kelanjutannya dari Jeffrey untuk menjadi orang yang hebat. Siap, siap. Terima kasih. Makasih Pak sudah nasihatin saya, ngasih masukan yang begitu luar biasa, dan saya akui saya memang salah dan tindakan saya kurang menyenangkan bagi Denny. Saya akui saya salah. Saya minta maaf untuk itu. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum.